bertemu kembali saudara pemirsa bersama saya Kamerdeka Sari. Kali ini seperti biasa ya, kita hadir untuk menyapa Anda dengan segenap informasi ya, berbagai update info yang akan kita share untuk Anda. Seperti kali ini seputar memang Parepare selalu langganan dengan inovasi. Tidak terkecuali beberapa SKPD ataupun mungkin institusi yang juga berada di Parepare seperti yang diluncurkan oleh Badan Pertanahan atau Kantor Pertanahan Kota Parepare seputar Parepare Kota Lengkap. Nah, seperti apa kelengkapan yang mungkin ingin diejawantahkan atau ingin ditransformasikan nih ke depannya oleh Kantor Pertanahan Kota Parepare hadir kembali di studio bersama saya. Saya ucapkan selamat datang kembali, salam bahagia, salam sehat. Salah satu sosok leader yang luar biasa ini, motivator ulung juga ini Bapak Kamarudin SHMH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Ini keren ya Bapak. Ini tadi kita di awal saya sudah memberikan penekanan bagaimana pertanahan menggeliat kencang bagi saya gitu ya, sangat kencang selama kepemimpinan Bapak Kamarudin sendiri. Dan salah satu yang disodorkan ke masyarakat ini adalah bentuk pengabdian Parepare Kota Lengkap. Ini mungkin pemirsa ingin tahu lengkapnya kayak bagaimana sih Pak? Kakan silakan. Oke, jadi perlu juga saya sampaikan bahwa definisi kota lengkap itu berarti tidak semua bidang tanah harus bersertifikat. Tetapi yang pada intinya semua bidang tanah yang ada di kota Parepare terpetakan. Jadi penekanannya semua bidang tanah yang ada di kota Parepare itu sudah terpetakan. Yang jadi masalah kendala sekarang di kita ini, kalau kita berdasarkan data yang ada itu, jumlah bidang tanah yang ada di kota Parepare kita estimasikan itu ada sekitar 58.000 kurang lebih bidang tanah. Setelah kita convert dengan data DHKP itu kurang lebih 44.000 bidang tanah. Ada selisih. Oke. Sementara kita luas wilayah Parepare itu kan 99,33 km persegi. Di sana ada kawasan hutannya 40 sekian. Ada kawasan lainnya sekitar 15-an. Kita sudah terdaftar sebenarnya kalau kita kalkulasi secara matematika itu sudah di atas 90% bidang tanah yang terdaftar. Tapi kalau saya bacakan datanya terkait dengan pemetaan plotting itu, yang kita validasi persil itu yang sudah tervalidasi bidang tanah di pemetaan itu baru 65,69%. Berarti baru sekitar kira-kira yang tervalidasi persilnya itu 27,796 bidang yang sudah tervalidasi persilnya. Tetapi kalau kita sudah bercerita berapa sudah di plotting, itu sudah agak tinggi, sudah 49.469 bidang sudah terplotting, tapi dia mesti divalidasi lagi. Divalidasi. Berarti kalau kita hitung-hitung itu masih ada kurang lebih sekitar 6.490 bidang yang belum terpetakan. Kalau kita menghitung jumlah buku tanah yang sudah terdaftar itu 55.000 bidang sekian. Nah, sekarang apa konsepnya BPN Parepare? Karena kita ke depan harus siap elektronik. Artinya ke depannya semua layanan di kantor pertanahan Parepare itu dan seluruh Indonesia adalah secara elektronik. Untuk menghasilkan ini bagaimana secara elektronik, kita harus memvalidasi. Itu yang saya jelaskan tadi. Validasi persil, validasi surat hukum, validasi buku tanah. Sehingga dari hasil ini, Kota Parepare baru bisa siap elektronik itu 45,67% dari jumlah buku tanah tadi itu. Nah, itu baru 26.624 bidang yang siap elektronik. Bagaimana sisanya? Nah, sisanya ini yang kita sekarang lagi kerjakan, teman-teman kantor BPL kerjakan. Bagaimana intinya itu ke depannya Parepare Kota Lengkap di tahun 2022. Tapi sekarang kita sudah berproses di kabupaten di Kecamatan Soreang di 7 kelurahan. Kita lagi kerja sana ini. Teman-teman ada di sana. Jadi tolong nanti Bapak Ibu yang mendengar acara ini yang tinggal di Kecamatan Soreang di 7 kelurahan itu
tolong nanti dibantu aktif di sana. Karena teman-teman kita sudah mengukur di sana. Walaupun kita anggarannya 2022, tapi kita karena kegiatan kita di PSN tahun 2021 sudah selesai, kita konsen ke sana. Jadi nanti pas tahun 2002 kita akan kerja lagi, tinggal 2 kecamatan, Baju Kiki dan Baju King Barat. Sehingga saya ingin sampaikan, apapun yang dikerja oleh BPN, kalau tanpa dukungan masyarakat yang ada di sana, tanpa dukungan pemerintah setempat, saya juga nggak apa-apain. Tapi saya sangat bersyukur karena Pak Wali Kota dan seluruh stakeholdernya itu sangat membantu saya dalam rangka pencapaian pemetaan kota lengkap Parepare. Jadi kemarin saya ketemu, mungkin saya langsung jelaskan aja Bu ya. Siap-siap Bapak. Kemarin saya ketemu Ibu Asisten 2. Banyak warga kota Parepare yang memasukkan surat ke Pak Wali, tembusannya ke Pak Wali terkait bagaimana dengan plotting ini kayaknya dirugikan. Tidak akan dirugikan. Tidak akan dirugikan. Ini harus ditegaskan nih, harus ditegaskan. Baik. Tidak akan dirugikan terhadap bidang tanahnya. Cuma ini yang perlu saya sampaikan, dulu orang mengukur pakai namanya tenol. Iya. Bidang tanah di Parepare itu tidak rata, dia berbukit. Kalau tekniknya narik meternya keliru, pasti hasilnya akan keliru. Tetapi kita tidak serta-merta akan mengatakan ini keliru, enggak. Kita mesti mengukur bidang tanah berdasarkan batas yang ada di sana. Batas bidang tanah yang dikuasai oleh pemohon. Yang perlu lagi saya tegaskan lagi yang kedua, bahwa saya ingatkan kepada masyarakat kota Parepare, BPN itu bukan polisi pertanahan. Iya, benar. BPN itu bukan polisi pertanahan. Apa-apa ke pertanahan, apa-apa ke pertanahan. Bukan polisi pertanahan. Kewajiban pemegang sertifikat atau pemegang hak adalah memelihara patok. Itu diatur di dalam PP 24 pasal 17. Bahwa pemegang hak wajib memelihara tanda batasnya. Bukan BPN yang melihara. Iya. Ketika ada apa-apa kok itu kan tugas BPN, padahal sebenarnya tugas individunya. Itu individu. Oke. Itu Mbak. Kami agak repotnya kita di BPN ini, tapi tidak ada yang bisa disalahkan. Waktulah yang keliru. Ada beberapa sertifikat keluar tidak terplotting. Siapa yang mau disalahkan? Secara institusi BPN bertanggung jawab. Tetapi secara pribadi tidak mungkin saya. Tapi kita bagaimana kita memperbaiki ini. Jadi kita perlu bagaimana masyarakat kota Parepare ikut berpartisipatif terkait ini. Dengan tanda kutip, kalau bukan haknya, jangan bilang haknya. Karena yang susah nih sekarang. Yang susah sekarang ini Mbak kayak gitu. Jadi kalau dia jujur menentukan ini karena memang ada yang kita tidak terdeteksi, tapi sertifikatnya keluar. Itu Mbak, mungkin yang perlu saya tekankan itu. Baik. Kepada Bapak Ibu yang ada di kota Parepare. Baik. Nah ini kita follow up. Saya masih bukan bermaksud masih muter-muter di situ Pak ya. Tapi emang ini menjadi isu publik sebenarnya dan memang menjadi sorotan masyarakat seputar sertifikat yang terbit, tapi konon kabarnya dari masyarakat tidak sesuai, padahal sebenarnya mungkin itu tadi sudah dijelaskan di awal ya, mungkin ada yang sedikit harus dibenahi. Baik, follow up dari situasi seperti ini mungkin dari bidang dari pertanahan sendiri. Baiklah, ini secara institusi bertanggung jawab Pak ya, tetapi secara pribadi loh masa kita gitu kan, padahal kan yang harus ngejagain bukan dari BPN tapi dari yang bersangkutan. Seperti apa kemudian untuk membenahi yang mungkin sudah terlanjur seperti itu dan kedepannya bagaimana Bapak, izin silakan. Jadi gini Bu, setelah kita lihat sekarang, karena ini sekarang kan tidak ada kegiatan layanan pertanahan yang tidak terpetakan. Jadi ada di loket kantor pertanahan itu plotting namanya untuk pemetaan. Ini dikomplain lama, memang agak lama ini kerjaannya. Karena orang meloting satu bidang tanah Mbak, kalau arah utaranya dia salah, arah utaranya salah. Begitu arah utaranya keliru, di sertifikatnya kita perbaiki, berapa banyak bidang tanah yang harus disentuh. Betul. Sehingga kita memperbaiki satu bidang tanah, kemungkinan kita nyari sertifikat 4 atau 5 untuk memperbaiki posisinya. Karena tujuannya sebenarnya ini PTSL adalah bagaimana memperbaiki data. Itu bagaimana memperbaiki data. Bagaimana memperbaiki data pertanahan. Ini harus dimengerti oleh Bapak Ibu masyarakat yang ada di kota Parepare. Kalau tidak, dia pusing, kita juga pusing. Dan saya harap ini jangan terjadi ini. Saya harap ini. Sehingga komplain-komplain itu sebenarnya kalau kita bersinergi, berkolaborasi, bagaimana kita bisa
menyelesaikan ini pasti ada solusinya. Tapi kalau tidak berkomunikasi dan tidak berkolaborasi, ada tanda kutip kita harus maksa kehendak, itu agak susah. Ini yang saya harap ke seluruh warga Kota Parepare, karena kita harus kerjakan semua ini. Mari membantu BPN untuk memperbaiki data. Karena ini ada perbaikan, pasti ada perbaikan data. Contoh gini Mbak, ada sertifikat keluar tahun 70. Itu nggak ada gambarnya. Iya, Karena betul. aturannya mengatakan yang bisa keluar ada gambarnya. Bagaimana bentuknya? Ada contoh kita sudah kerja di Kecamatan Ujung. Kecamatan Ujung itu kita kerja lengkap. Ujung Sabang, Ujung Bulu, Lak Bukang, Melosetasi, sebahagian Lapat deh. Siap. Kita sudah kerja itu. Tapi yang Lak Bukang, Ujung Sabang, Ujung Bulu, segala macamnya, Melosetasi udah lengkap ini. Ini kalau orang mau plotting di sana, udah cepat sekali. Karena datanya kita sudah rekam. Sudah ada semua. Di kantor pertanahan sudah terpetakan. Ini kita kerja, kerjanya juga bukan kerja cepat, bukan kerja kita kerja cepat tapi lama prosesnya. Karena masyarakat tidak mau ngasih kita datanya. Jangan ada dusta di antara kita. Itu kalau dia mesti jujur. Kita enak. Sampai kita untung Pak Wali Kota sangat responsif terkait ini, Pak Camat dan Pak Lurah di ujung itu sangat membantu kita. Kita biasa mendata sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Kita dibantu oleh Kemeninfo sini ya. Itu bantu kita halo-halo dia. Kominfo. Kominfo. Itu bantu kita halo-halo di kelurahan Ujung itu. Di Kecamatan Ujung bantu kita halo-halo. Ini ada kegiatan PTSL ini terus dibantu ini. Karena sekarang yang memang pekerjaan yang paling susah itu menempatkan sertifikat yang terbit masa lalu. Orang tidak mau menceritakan dapur, saya sampaikan dapur saya dulu. Supaya orang mengerti bahwa ini yang harus dikerja oleh BPN. Itu Mbak. Sebenarnya kalau semuanya ini sudah terpetakan, nggak usah datang di kantor. Karena kedepannya kita, kementerian itu sudah buka namanya layanan online. Namanya itu loketku.atr bpn.go.id. Nanti masyarakat di Kota Parepare, ada masyarakat Kota Parepare boleh dia nggak usah ke kantor, cuma janjian kapan dia ke kantor. Cuma semua harus full digital. Full digital semua. Bagaimana saya bisa full digital kalau tidak terpetakan? Tidak mungkin. Inilah kita sekarang kejar. Bagaimana semua bidang tanah di Kota Parepare itu terpetakan. Semua sertifikat terbit itu terpetakan. Tapi mesti ada gesekan soal batas. Pasti ada gesekan soal batas. Itu saya cerita tadi. Satu saja salah, arah utaranya saja. Waktu ngukur terbit sertifikat itu bergeser, dulunya dibentuknya begini, arah utaranya begitu. Kita ke lapangan cek, bukan begini, dia begini. Sertifikat itu harus diperbaiki. Itu Mbak. Sehingga saya minta kesabarannya dan keridoannya masyarakat Kota Parepare supaya bisa membantu kantor pertanahan Parepare ke depannya. Benar, karena soal batas tanah ini sensitif loh. Sensitif sekali. Sangat sensitif begitu. Dan memang kembali lagi kalau teman-teman saya sedikit mengandai-andai ya, kalau di pertanahan itu layaknya teman-teman apoteker. Jadi kok meracik obatnya lama gitu, karena memang butuh ketelitian. Apalagi sekarang BPN dalam arti ini kantor pertanahan Parepare betul-betul mengedepankan pemutakhiran data. Jadi sangat-sangat selektif, sangat-sangat objektif dan betul turun gunung Pak ya. Turun gunung semuanya untuk itu. Dan memang sabar itu adalah awal kesembuhan. Kalau kita dari di kesehatan gitu ya, harus sabar dulu. Baik, mohon izin Bapak kita jeda sejenak. Saudara, tetaplah bersama kami. Ada pertanyaan barangkali saya buka lain di fanpage Facebook TV Peduli. Untuk yang ingin bertanya soal tanahnya, soal sertifikat, boleh PTSL seperti apa di fanpage Facebook TV Peduli. Saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai News Update selengkapnya.
Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, masih bersama saya Ika Merdeka Sari, tentunya dalam program acara talk show menghadirkan narasumber kita yang luar biasa, yang pasti ini menambah informasi yang sangat up to date untuk Anda seputar tanah begitu ya. Dan yang pasti ada pemutahiran data yang sudah tadi diuraikan oleh Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, yang mana ini penting menjadi penekanan teman-teman untuk mungkin jauh lebih mencari dan mengkaji lebih dalam informasi yang sebenarnya. Ini penting. Nah, bagaimana kemudian Bapak izin dari Kantor Pertanahan mengedukasi dalam artian menghalo-halo bahwa begini loh sebenarnya, kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, tanggapan ataupun mungkin kritik dan saran yang membangun, bagaimana kemudian pihak dari Pertanahan menyikapi itu? Jadi sebenarnya gini Bu, begitu saja di Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, kita buat akses semua informasi. Yang tidak bisa datang di kantor bisa pakai WA, bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram, bisa pakai Telegram, bisa pakai sentuh.atrbpn.go.id, bisa pakai sentuh dalam bentuk Android. Semua kita kasih fasilitas. Bahkan mau datang sendiri boleh. Mau datang sendiri Kantornya boleh. Nyaman loh. Nyaman. Kita siapkan di sana informasi. Informasi, kalau petugas informasi kurang bisa memberikan secara detail, kita sudah siapkan namanya koordinator loket, manajer loket istilahnya. Iya. Manajer loket tidak mampu,
pejabat pengawasnya siap. Pejabat pengawas tidak mampu menjelaskan, ke kepala kantor saya. Kalau saya tidak bisa mampu menjelaskan, nanti saya kirim, simpan dulu, saya buat surat ke Kanwil untuk penjelasan. Kalau seandainya ini tidak bisa dijelaskan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bisa dijelaskan kalau cuma terkait kasus tanah. Karena memang orang kalau bercerita soal tanah ini Bu agak susah memang, karena tanah itu akan berkurang, jumlah orang akan bertambah. Jadi saya harapkan ke depan juga para bapak ibu warga Parepare yang punya bidang tanah itu harus dikuasai, dalam bentuk penguasanya paling tidak ada tanda batasnya. Kedua, kasih bapak pembicara. Tanah ini milik siapa kalau sudah bersertifikat. Iya. Ini apa? Karena gini Mbak, sekarang ini kan BPN lagi rame-ramenya terkait mafia tanah. Betul. Lagi tagline-nya di mana-mana mafia tanah. Kami dan teman-teman di BPN di Kota Pare lagi bagaimana ya supaya kita jangan ikut-ikut mafia tanah. Dari mana itu masuknya gimana? Yang kita takut gini Bu, orang itu datang konsultasi ke kita, ke informasi. Kalau kita kasih penjelasan, begitu nanti bermasalah, oh saya sudah konsultasi dengan ini, mati juga kita. Padahal cuma meminta informasi, penjelasan terkait bagaimana sih umpamanya prosedur sertifikasi tanah. Kita kasih. Ini yang kita takutkan nanti kalau bermasalah. Saya sudah konsultasi ini, jangan nanti kita terlibat lagi mafia tanah. Kami di BPN Parepare hampir setiap minggu 2 kali kita rapat bersama supaya jangan ikut di dalam hal-hal seperti itu karena kita tidak menginginkan hal-hal yang seperti itu. Sehingga kita mengedukasi masyarakat, kalau memang hakmu ya mohon. Kalau hakmu mohon, kau kuasai. Karena kita di BPN itu bercerita, ada 3. Data yuridisnya kau kuasai ada, data fisik kau kuasai. Nanti panitia menjelaskan apa sih hubungannya ini antara data yuridisnya dengan data fisiknya. Kalau semua lengkap ini terpenuhi pada waktu itu, pasti diterbitkan. Tapi kalau pada saat itu tidak terpenuhi, mungkin tidak diterbitkan atau ada keberatan. Jadi saya pikir ini semua harus saling pengertian antara yang dilayani dan yang melayani. Terkait kritikan yang membangun kita senang sekali. Kemarin saya belum bisa sampaikan, seterusnya nih Mbak. Siap. Saya sampaikan. Karena ini terkait dengan peningkatan layanan. Kami dievaluasi oleh Menpan terkait dengan zona integritas. Benar. Karena dari 4 kantor pertanahan yang diusul oleh Kanwil, Sulsel, dan lulus TPI hanya tinggal 1, tinggal Kota Parepare yang lulus hasil evaluasi. Kita juga perlu bangga karena itu masih belum kita penghargaan, belum ada, artinya masih proses. Masih dalam proses tahapan. Tahap pertama, tahapan kedua, tahapan pertama, kedua, ketiga sudah. Masih ada tahapan ketiga, keempat, kelima tahapannya. Tapi saya berharap bahwa harus fair dulu dong. Bahwa memang kita ada perbaikan, ada perubahan terhadap kegiatan pelayanan. Suatu hari saya ditanya, ngerti nggak apa itu zona integritas? Ternyata zona integritas itu 2 yang harus kita buat. Bagaimana merubah mindset orang yang menjadi pelayan dan bagaimana merubah mindset orang yang dilayani. Jadi dua-duanya harus berubah. Jangan hanya BPN berubah tapi yang dilayani tidak berubah. Sama aja. Sama harus sama-sama berubah. Bener, goalsnya nggak dapat Pak ya? Iya, jadi intinya gini loh. Kalau orang BPN berubah mindsetnya dan kultur setnya, orang di juga harus merubah dong. Mindsetnya terhadap BPN. Yang dulu kalau datang dianggap lama, susah. Sekarang ada susah. Semua informatif. Jadi saya ditanya, kenapa nggak sediakan fotokopi di depan? Saya bilang fotokopi itu awal mula dari permasalahan. Orang bayar fotokopinya 500, dia bayar 1000. Sudah ada lebihnya. Saya nggak mau, saya siapkan saja di loket Mandiri itu, Android, silakan kamu scan. Masya Allah. Kalau tidak kau bisa scan, kita bantu. Iya, kita ajari. Kalau sudah kau pindahkan ke USB, kasih ke kantor. Karena semua layanan kita harus digital sekarang. Tidak ada lagi bawa kertas begini, oke tetap dipakai, tapi harus didigitalkan kertasnya. Harus di-scan. Di-scan semua, Bu. Jadi tidak ada layanan yang tidak digital. Itu Bu kerjanya. Cuma kan maksudku mesti ada kekurangan, namanya manusia biasa. Pasti. Tidak luput dari kekurangan karena kesempurnaan milik Allah. Begitu.
Siap. Jadi memang sebenarnya pola pikir yang berubah menjadi bertransformasi menjadi pola perilaku. Jadi dua-duanya harus ada feedback dong ya. Benar. Jangan dijor-joran BPN harus begini. Kemudian yang menuntut nggak ngapa-ngapain. Ya, Ini kan nggak imbang jadinya. Dan yang pasti memang sebenarnya untuk teman-teman yang ingin mengurus tanah memang sebaiknya untuk tidak menggunakan calo, datang sendiri. Datang sendiri. Karena ini istilahnya prosesnya ini tidak akan terjadi kendala karena pasti pemilik daripada tanah tersebut paham fisiknya, yuridisnya, paham betul. Jadi sebaiknya tidak gunakan calo begitu. Kita jeda dulu, saudara. Saya masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Baik, saudara pemirsa, ini di menit-menit terakhir kebersamaan kita, izin Bapak, ini ada pertanyaan yang masuk seputar, katanya ini mohon petunjuk Bapak seputar transportasi dan akomodasi seputar orang yang dipersiapkan kalau pemohon pemilik tanah ini, mohon petunjuk mungkin pencerahan seperti apa gitu, kalau misalnya apa yang ditanggung negara dan apa yang mungkin menjadi ini pertanyaan. Silakan. Oke, Mbak, sebenarnya semua biaya ini yang dibayarkan ke BPN itu kan semua cash, tidak ada lagi cash payment, e-payment. Untuk di luar dari biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi. Iya. Itu diatur dalam PP 128 tahun 2015. Terkait dengan biaya transportasi yang harus ditanggung, kemarin saya minta menyurat ke Dinas Perhubungan. Ternyata itu nggak bisa keluar biaya yang di satuannya karena dari titik kota Parepare ke seluruh wilayah itu lebih dari 5 kilo. Jadi itu kita mengikuti Permenkyu. Permenkyu ada
dalam transport lokal itu 150.000 kalau nggak salah. Nanti silakan dicek karena nanti saya keliru terkait itu. Jadi biaya transportnya kalau Anda jemput, dosa dikasih transport tapi dikasih uang makan. Gitu Iya, aja. iya. Tapi kalau sama-sama ke saat tidak dijemput, nanti ibu kasih siapkan itu biaya konsumsi dengan transport. Karena ada 3 item itu di pasal 21 jelas itu PP 128. Oke. Jelas. Jadi anak-anak juga di kantor kita sampaikan loh. Jangan membuat lebih apa yang tidak ditentukan oleh aturan. Karena kalau tidak itu Anda kena. Iya. Kalau Anda kena, saya juga Anda mau tanggung jawab. Karena itu person to person kan. Karena setiap Senin kita apel kita ingatkan. Jangan mengambil lebih dari yang ditentukan oleh aturan. Hakmu kalau pengukur lumayan itu, ada transportnya. Jadi yang dia bayar itu transfer pengukur dengan transfer panitia. Iya. Itu yang diwajibkan oleh aturan itu. Jadi karena ibu tadi menyinggung bagaimana masyarakat. Bapak Pardi di Sumpang Minangai, Bapak Pardi. Iya, Bapak Pardi itu aja Bapak Pardi. Yang Bapak bayar itu yang Bapak dijelaskan di dalam pasal 21 PP 128. Akomodasi, konsumsi dan transportasi. Iya. Kalau Bapak jemput orangnya, jangan kasih transport, konsumsi, akomodasi Bapak tanggung. Bapak kasih makan, berarti tidak ada apa-apa. Oke, iya. Jadi kan gitu betul. Itu bunyi aturannya kayak begitu. Bukan bunyi saya loh. Iya. Kayak begitu. Ada pasal undang-undang yang mengatur. Pasal 21. Itu nanti Bapak baca. Mau bisa orang pakai Android bisa download. Siap. Makanya karena ibu tadi bercerita bagaimana dengan orang yang datang. Saya semua datang memohon langsung saja, nggak usah pakai calon. Karena pakai calon nanti dia mesti berhitung biaya transportnya ke kantor. Betul. Datang aja langsung ke kantor, nanti akan dilayani. Pasti petugas loket, petugas informasi sudah siap di sana. Kalau ada yang tidak jelas, itu yang saya jelaskan tadi, tidak jelas, ada manajer loketnya, manajer kan tidak jelas, ada pejabat pengawasnya, pejabat pengawas tidak jelas, ada saya. Bahkan kalau tidak sempat difotokopi, ada mesin scan di sana. Scan kita siapkan, bukan mesin. Ya, Android. Oke. Pendaftaran pertama kali, pendaftaran pemeliharaan data, semua datanya di scan, diupload ke aplikasi. Ini yang yang kadang-kadang. Contoh kalau Bapak Pardi. Pak Pardi ini. Kalau Bapak Pardi tidak bisa scan, tidak jadi di sana scan. Karena semua harus di-scan. Tidak ada yang tidak di-scan sekarang. Semuanya harus di-scan. Termasuk KTP. Semuanya by system. Semuanya by system. Kalau beliau tidak mengerti, kita jelaskan di sana. Ada petugas siap untuk menjelaskan. Jadi gitu, Mbak. Jadi saya himbau ke seluruh masyarakat Kota Parepare, silahkan datang sendiri bermohon kalau ada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pelayanan BPN Kota Parepare. Iya. Langsung aja ke kantor. Lu usah pakai calo-calo. Kalau itu bikin pusing nanti. Bisa nggak pusing, saya juga pusing. Jadi itu mungkin, Mbak. Pusingnya jangan bagi-bagi. Pusingnya jangan. Karena saya pusing sama urusannya itu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ini luar biasa sekali pemaparan. Terima kasih Bapak Pardi. Ya, pertanyaannya masih ada beberapa. Nanti kita akan teruskan ke Bapak Pardi untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk lagi. Karena kita juga buka di di fanpage Facebook, di Twitter kita juga ada ya, di Peduli. Atau juga bisa ngechat saya juga boleh ya. Nanti saya teruskan ke bagian humas. Nanti akan ditanggapi juga. Atau bisa langsung ke Instagramnya. Iya, ada Kementerian ATR BPN boleh, atau mungkin BPN Parepare juga boleh ya, untuk para pemirsa yang ingin misalnya ingin berkontribusi paling tidak, atau mungkin bertanya, minta pendapat dan seterusnya. Baik, terima kasih Bapak Kamarudin SHM sudah berkenan hadir. Jangan bosan-bosan kami undang. Kalau saya sih, kalau perlu kita berkuatu sebulan 2 kali. Oh, Masya Allah. Tapi mungkin yang satunya lagi mungkin di tempat lain, Pak, ngopi mungkin. Sambil ngopi barangkali ya. Nanti kan saya mungkin gini. Siap. Di kantor saya nanti itu kalau podcast sudah sudah siap ya podcastnya, nanti bisa di kantor aja. Oh, kita keren. Keren. Kita ngopi. Siap. Sambil membicarakan bagaimana kita layani masyarakat Parepare. Tapi kayaknya nggak bisa live deh, Pak. Karena kalau live sejam nggak cukup. Masyarakatnya masih mau bertanya, ini masih banyak sekali yang ingin bertanya, tapi mungkin karena waktu yang membatasi kita, sehingga kita nantikan podcastnya cepat selesai. Bisa langsung ngobrol-ngobrol. Saya juga lebih senang kalau masyarakat aktif, jangan dikala saya live. Siap. Karena kita sudah dibuka
di mana apa namanya medsos yang mana bisa dihubungi. Betul. Apa tim Strakom itu sudah namanya Trilink ya? Iya. Ada linknya, nanti dia klik nanti udah keluar semua ini ngelapor di sini. Termasuk IKN kita ya. Nah, IKN kita. Jadi gini Mbak, satu lagi saya ini bahwa tolong saya dibantu masyarakat Parepare bahwa mudah-mudahan Kota Parepare bisa dapat meraih WBK tahun ini. Amin, amin. Supaya pelayanannya ke depan jauh lebih bagus. Amin. Kedua, saya ingin sarankan lagi semua masyarakat Parepare jangan menggunakan caleg, langsung aja ke kantor BPN Kota Parepare kalau seandainya membutuhkan layanan terkait dengan pertanahan. Karena semua orang itu image di pemikirannya kalau ke BPN dengan sertifikat. Konsultasi juga bisa terkait sertifikatnya. Tidak harus menghasilkan produk. Baik, benar. Tapi yang punya hak ya, jangan yang tidak punya hak. Iya. Harus yang berhak. Berhak, tapi kadang-kadang kan ada yang merasa berhak, yang merasa susah. Kita namanya merasa yang punya benar. Susah kalau persoalan perasaan, Pak. Perasaan susah, Bu. Itulah saya bilang. Ini ada quotes-nya nih. Kalau lihat di Instagram ada nih quotes-nya, Pak. Kamu mohon izin saya baca. Kalau bekerja, bekerja. Kalau bermain, ya bermain. Jangan mencampur adukan keduanya. Saya suka stalking juga sih. Baik. Terima kasih. Saya juga nyari-nyari spot yang mana yang bagus kira-kira yang jadi inspirasi teman-teman. Keren. Karena kami di BP ini kan dua, inspirasi kantor pertanahan dan inspirasi yang saya layani. Betul. Dua-duanya harus kita kasih inspirasi dia. Ini sama dengan kiblatnya orang Jepang, kerja, main-main gitu biar profesional lah. Nggak habis-habis nih kayaknya kalau. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, saudara. Untuk pertanyaan silakan layangkan langsung ke Kantah Kota Parepare ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang Anda butuhkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Terima kasih.